Praktek berikutnya di sini kita akan menjelaskan tentang menyembelih hewan, berkurban, dan akikah. Masih sama menggunakan kitab rujukan Takrib dan Fathul Qorib. Kitabus Shaidi wa Dzabaihi di sini sekaligus menjelaskan menyembelih dan hewan yang digunakan untuk berburu. Wa ma qudira ala dakatihi fadakatuhu fi halqihi wa labatihi. Di sini dijelaskan bahwa ketika kita ingin menyembelih hewan, maka cara menyembelihnya fi halqihi, yakni leher bagian atas, walabatihi, dan leher bagian bawah. Wa malam yuqdar ala zakatihi fadakatuhu akruhu haitsu qudira alaihi. Sedangkan wa malam yuqdar ala zakatihi fadakatuhu akruhu haitsu qudira alaihi. Sedangkan bagaimana untuk hewan-hewan yang sulit disembelih, artinya misalnya hewan itu kesit atau sulit untuk disembelih walaupun menggunakan usaha-usaha yang lain, maka di sini menurut musonef fadakatuhu akruhu, maka boleh dilukai haitsu qudira alaihi, yang mana luka tersebut itu mampu membunuh hewan tersebut. Jadi selama hewannya masih mudah untuk disembelih, maka kita boleh menyembelih seperti normalnya. Sedangkan jika hewan tersebut sulit untuk disembelih atau gesit dan lain-lainnya, maka dia boleh dilukai dengan luka yang bisa menyebabkan hewan tersebut mati. Wa kamalu dzakati arba'atu asya. Kemudian di sini menjelaskan sempurnanya cara kita menyembelih bagaimana. Yang pertama di sini qat'ul hulqumi, memotong hulkum. Hulkum itu adalah memotong otot tempat nafas hewan. Wal mari'i, dan otot tempat makanan hewan tersebut. Otot tempat lewatnya makanan di bagian leher itu al mari. Kemudian wal wajadaini, dan otot-otot yang ada di sekitaran al hulkum. Jadi kalau al hulkum itu otot-otot untuk lewatnya nafas, sedangkan wal wadaja ini adalah otot-otot yang biasanya meliputi atau ada di samping hulkum. Wal mujzi'u minha syai'ani. Sedangkan kalau biasanya itu artinya kita normalnya itu bisa hanya dengan memotong hulkum tempat nafas, wal mari'i, dan hanya memotong tempat makanan lewat. Kemudian waya juzu al-istiyadu bi kulli jarihatin mu'allamatin minasibai wa min jawarihi thairi. Nah, di sini kita boleh kalau tanpa menyembelih hewan, di sini kita boleh menggunakan hewan berburu, hewan buruan. Kalau kita menggunakan hewan buruan, maka kita tidak perlu menyembelihnya lagi. Tapi di sini ada syaratnya. Ya, yang pertama di sini kalau kita menggunakan hewan siba, hewan yang galak seperti anjing dan lain-lainnya, dan hewan burung yang galak seperti elang, maka di sini syaratnya ada 4 ya. Antakuna ida urusilat istar salat, ketika dia dipanggil maka dia menurut. Wa idza zujirat inzajarat, dan ketika dia dicegah untuk melakukan apapun, maka hewan tersebut akan menuruti kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Wa idza qatalat saidan lam ta'kul minhu syai'an. Nah, ketika hewan tersebut tadi berburu hewan dan hewannya mati, maka hewan berburu tadi itu tidak memakan hasil buruannya. Wa ayatakarrara dzalika minha, dan apabila tadi itu diulang-ulang maka teruji secara teknis, artinya tidak ada kegagalan dari syarat-syarat yang ada di atas tadi itu ketika diulang-ulang. Wa in udimat ihda itu lam yahilla ma akhadathu illa ayudrika hayan fadaka. Sedangkan kalau syarat-syarat tadi salah satu saja tidak terpenuhi, maka hewan hasil buruannya tadi itu hukumnya bangkai dan haram. Kecuali kalau hewan tersebut masih sempat hidup, maka kita diperbolehkan untuk menyembelihnya. Wa yajuzu adzakatu bi kulli ma yajrahu illa bisini wa dufri. Di sini kita boleh menyembelih menggunakan benda-benda tajam apapun kecuali sini, gigi, taring hewan, wadufru, dan kuku. Tidak boleh menggunakan taring dan kuku. Wa takhilu dzakatu kulli muslimin wa kitabin. Dan juga untuk orang-orang yang menyembelih bagaimana? Di sini orang-orang yang menyembelih itu boleh kuli muslimin, orang Islam, dan kitabin, atau orang-orang yang masih berpegang teguh pada agama Nasrani dan Yahudi, yakni orang-orang ahli kitab yang masih memegang kitab murni.
bukan kitab yang sudah dirubah seperti zaman sekarang. Wala takhilu dzabihatu majusin, dan kita tidak boleh makan sembelihan orang Majusi atau orang-orang penyembah api. Dan selain Majusi juga kita dilarang untuk walawasanin memakan sembelihan orang yang menyembah berhala. Kemudian wadakatul janini bidakati ummihi. Kalau sembelihannya hewan yang sedang hamil, maka janinnya juga itu ikut sembelihannya ibunya. Artinya kalau ibunya disembelih, maka janinnya juga itu dihukumi sebagai hewan sembelihan juga. Langsung saja kita singkat di sini, kita langsung ke bab kurban. Faslun fi al-adhiyati, tentang kurban. Wal adhiyatu sunnatun muakkadatun, hukumnya hewan yang dikurbankan atau hukumnya kurban bagi orang Islam itu adalah sunnatun muakkadun, sunnah muakkad. Bahkan ada yang mengatakan sunnah kifayah, ya. Artinya satu orang menyembelih, maka keluarga yang lain juga dihukumi menyembelih juga, ikut orang yang tadi menyembelih. Wa yujzi'u fiha al-jada'u minad-do'ni. Kriteria hewan yang dipakai untuk berkurban itu apa saja? Yang pertama, al-jada'u minad-do'ni, hewan domba, ya. Domba jada, ya, yang berumur 1 menuju 2 tahun. Wataniyu minal ma'zi, dan kambing yang berumur 2 tahun menuju 3 tahun. Wasaniyu minal ibili, dan unta yang berumur 5 menuju 6 tahun. Itu hewan-hewan yang untuk berkurban. Kemudian wasaniyu minal bakori, dan sapi yang berumur 2 menuju ke 3 tahun. Watu jazi'u al badanatu an sab'atin, dan diperbolehkan satu unta itu untuk 7 orang, ya. Jadi kurbannya satu unta itu bisa dipakai untuk 7 orang kurbannya. Wal bakaratu an sabin, begitu juga sapi juga bisa dipakai untuk korban 7 orang. Wasyatu an wahidin, sedangkan kalau untuk kambing hanya bisa digunakan untuk 1 orang saja, tidak bisa digunakan untuk 2, 3 atau 7. Wa arba'u la tujzi'u fid duhaya, dan 4 hewan, kriteria hewan yang tidak bisa digunakan untuk berkurban. Yang pertama, al-aura'u al-bayinu auroha, hewan yang buta matanya itu tidak boleh digunakan untuk berkurban karena dianggap cacat. Wal urja'u al-bayinu arojuha, dan hewan yang pincang kakinya, maka itu tidak bisa digunakan untuk berkurban. Wal maridatu al-bayinu marduha, dan hewan yang sakit. Wal ajfa'u lati dhahaba mukhuha minal huzali, atau hewan yang cacat di mana otaknya tadi itu hilang sebagian. Ketika disembelih ternyata otaknya hilang, maka itu tidak bisa dipakai untuk berkurban. Wajzi'u al-khosyu, dan boleh berkurban menggunakan hewan-hewan yang sudah dikebiri, ya. Khosyu itu dikebiri. Wal maksuru al-qorin, dan tidak masalah juga kita berkurban menggunakan hewan yang al-maksur, al-qorni, yang tanduknya tidak ada atau tanduknya sudah hilang, pecah. Wala tujzi'u al-maqtu'atu al-uduni wadzanabi, dan tidak boleh menggunakan hewan kurban yang sudah hilang telinganya, cacat telinganya, dan tidak memiliki ekor. Waktu dzabhi, dan waktunya menyembelih itu kapan? Waktunya menyembelih itu adalah min waqti sholatil idi, dari awal waktu sholat id, ila ghurubi syamsi min akhiri ayami tasyriki, sampai selesainya hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, sampai terbenamnya matahari, ya. Jadi dari awal kita sholat id sampai akhir hari tasyrik 13 Dzulhijjah di terbenamnya matahari. Yustahabu inda dabi khamsatu asya'a tasmiyatu wassalatu ala nabi wastiqbalul kiblati, dan disunahkan ketika kita menyembelih itu membaca bismillah, membaca sholawat, dan menghadap kiblat, serta wa takbir dan takbir, wa du'a bil qabuli, dan doa sebelum kurban. Nanti akan kita praktekkan. Wala ya'kulu al-mudahhiyu syai'an minal adhiyati al-mandurati, dan orang yang berkurban itu dilarang untuk memakan hewan kurbannya tadi itu, kalau hewan yang kurban tadi itu merupakan hewan yang dinadari. Wa ya'kulu minal adhiyati al-mutatawwa'i biha, sedangkan kalau untuk hewan yang dikurbankan sunnah, ya, tidak dengan nadar, maka dia boleh memakannya, ikut makan juga tidak apa-apa. Wala yabi'u minal adhiyati, dan orang yang berkurban dilarang untuk menjual hewan kurbannya yang dikurbankan tadi itu. Kalau tidak dikurban tidak apa-apa, tapi kalau untuk kurban dilarang untuk dijual. Wayat ilmu al-fuqara'u wal masakin, dan diwajibkan untuk memberi makan orang-orang yang miskin.